tanda-tanda bahwa pengaruh Pak Jokowi itu sudah mulai memudar atau Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan. Apa betul-betul ditinggalkan atau ya sekadar tanda-tanda saja yang orang bebas memaknainya. Kan gini, dalam politik itu kan bisa dirasakan tapi susah dibuktikan. Kita juga tidak boleh meremehkan tuh sosok satu, bapak satu itu, Pak Jokowi itu. Bisa jadi akhirnya juga bukan dia bakal tenggelam, setenggelam-tenggelamnya, tapi justru akan naik lagi. Dalam tekanan yang sekarang pun saya kira kita juga tidak bisa berasumsi dia bakal akan segampang itu jatuh gitu. Karena dia akan menemukan siasat mungkin untuk bisa naik lagi. Dalam konteks percaturan pengaruh, Pak Jokowi ini sekarang kok menjadi mulai sendiri gitu. Artinya dia agak susah untuk mencari koneksi-koneksi. Nah, tetapi namanya masih tetap kerap disebut. Bahkan ada yang mengatakan geng Solo. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Ahmad Punto. Nah, ini ada yang berbeda ini. Wajah lama tapi baru, atau wajah baru tapi lama. Hari ini menarik sebenarnya karena ada dua geng Solo di sini. Geng Solo, kenapa geng Solo? Nah, ini dari UNS toh. Ada punya keterkaitan erat dengan Solo. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini geng Solo satunya lagi. Sehat Mas. Hanya beda ini aja, beda jurusan. Beda jurusan ya? Kalau saya komunikasi, kalau geng Solo yang satu ini teknik. Oh, teknik. Nah, akhirnya jadi teknik penulisan berita. Oh iya betul. Padahal urusannya teknik beneran akhirnya. Tapi kok kelihatan iya, lemes. saya agak kena perut. Alergi? Enggak. Mungkin alergi kali ya. Oh, Atau alergi makanan. Ya alergi makanan. Bukan karena alergi yang lain. Tapi kalau alergi kulit pernah juga saya. Oh, pernah? Pernah. Oh, itu, kenapa? Waktu tahun berapa ya, itu saya kuliah, alergi kulit, sampai kemudian kulit melepuh gitu, seperti kayak melepuh gitu. Oh gitu? Iya, dan akhirnya diketahui bahwa saya tidak bisa memakai sepatu kets berlama-lama. Artinya sepatu non kulit yang jadi harus pakai sepatu kulit? Ya kalau mau yang lama ya harus pakai sepatu kulit. Tapi bukan di wajah. Bukan di wajah. Iya, tapi ini menarik sih. Ini ngomongnya tadi geng Solo. Habis itu alergi wajah. Ini apa Mas? Enggak, tapi memang belakangan ini perhatian publik tetap tertuju pada Pak Jokowi. Apalagi pas kita lihat wajahnya beliau yang bengkak, terus kemudian ada bercak-bercak putih gitu kan, terus kemudian ya matanya juga karena bengkak ya jadi agak menjadi sipit gitu kan. Itu kan kemudian tafsirnya jadi macam-macam, spekulasinya macam-macam. Padahal kalau menurut pengakuan Pak Jokowi kan beliau ini terkena alergi ketika menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan beberapa pekan lalu kan. Oh, setelah itu ya? Setelah itu. Iya, tapi jangka waktunya cukup lama sampai sekarang. Terakhir ketika ditanya teman-teman wartawan, kan banyak wartawan yang nyanggong di kediaman Pak Jokowi. Beliau muncul dan menjawab pertanyaan wartawan. Waktu itu bertanya terkait dengan kapal pengangkut yang berinisial JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Itu kan terlihat perhatian kita bukan tertuju pada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tetapi pada wajah beliau. Wajah beliau yang bengkak, banyak bercak-bercaknya, ada bercak-bercak putih dan seterusnya. Jadi ya perbincangan mengenai Pak Jokowi ini menjadi gayeng karena memantik spekulasi kan. Belum lagi soal dugaan ijazah dan skripsi palsu kan. Apalagi terakhir ketika Rismon mendatangi rumahnya Pak Kasmujo, kan,
menanyakan apakah Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya Pak Jokowi dan pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Kan Pak Kasmujo menjawab, dua-duanya bukan. Ya, dua-duanya salah itu, Iya, salah itu. Betul. Terus kemudian ada lagi terakhir juga yang soal sengketa 4 pulau di Aceh yang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kan jadi diputuskan menjadi miliknya Pemprov Sumatera Utara kan. Ya. Gitu. Dan banyak pihak juga yang berspekulasi ada nama Pak Jokowi di balik itu karena terkait dengan Gubernur Sumatera Utara yang menantu beliau kan. Ya. Jadi kalau saya langsung sajalah, udah terlalu lama pengantarnya. Kalau menurut Mas Kohar, nggak apa-apa, sampai 30 menit. Dan nanti saya hanya iya, enggak, betul, gitu aja. Jadi ini semuanya penanda apa ini? Saya melihat Pak Jokowi ini sebagai sosok yang tentu saja kalau dari permukaan ya, saya melihat kok menjadi agak tidak tenang. Meskipun sudah lengser ke Prabon, agak sulit bagi Pak Jokowi untuk madeg Pandito. Karena terlalu banyak gangguan-gangguan, hal-hal ihwal yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Segala apa saja sekarang ya akhirnya ujung-ujungnya bisa dilarikan ke sana. Maksudnya dalam isu tataran politik ya. Nah, saya kok kemudian melihat bahwa dalam konteks percaturan pengaruh, Pak Jokowi ini sekarang kok menjadi mulai sendiri gitu. Artinya dia agak susah untuk mencari koneksi-koneksi. Nah, tetapi namanya masih tetap kerap disebut. Bahkan ada yang mengatakan geng Solo dan seterusnya. Ya tadi itu yang Mas Har sebut, kasus terakhir adalah ketika 4 pulau milik Aceh yang secara historis bahkan dalam perjanjian Helsinki juga disebutkan itu punya Aceh, lalu kemudian ditetapkan sebagai miliknya Sumatera Utara. Nah, Mualim, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, panggilannya kan Mualim. Mualim menanyakan dalam sebuah forum di DPD itu ya, di DPR kepada para wakil rakyat, itu menanyakan kenapa menurut Anda kok sekarang 4 pulau itu diperebutkan? Mualim bertanya, lalu dia menjawab sendiri, karena ada kandungan migas di sana. Lalu ada kandungan biota-biota yang indah di laut, ada ikan juga di sana. Lalu yang paling penting adalah migas di sekitar Aceh Singkil itu. Nah, kondisi ini kemudian akhirnya kok dilalah terkait erat dengan satu nama, satu sosok, yaitu Pak Jokowi. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution adalah mantu dari Pak Jokowi. Terus peristiwa pemberian 4 pulau ini kan juga terjadi di masa ketika sebelum ditetapkan itu kan sudah ada pendahuluannya itu. Nah, itu juga terjadi pada masa Pak Jokowi di tahun-tahun 2018 ya, 2017-2018. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Gubernur Aceh itu ya tidak bersedia mengelola bersama. Kan Bobi mendatangi Gubernur Aceh dengan harapan mengajak Gubernur Aceh untuk mau mengelola pulau ini secara bersama. Tapi kata Mualim mengatakan begini, loh itu kan pulau kami. Kenapa kami harus mengelola secara bersama? Ya suka-suka kami. Kami bisa datangkan lagi investor. Nah, karena itu sekarang kan menyulut kontroversi ini. Ini harus bijak karena problem ini kan sangat-sangat sensitif ini. Jadi terkait dengan sebuah wilayah di Aceh, terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif, isu yang luka lama terbuka kembali, kira-kira begitulah. Dan ini kan sudah ditanggapi juga oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, bahwa tidak betul bahwa
4 pulau ini digeser ke Sumatera Utara karena merupakan hadiah dalam tanda kutip ya. Hadiah kepada Bobi Nasution yang notabene adalah mantunya Pak Jokowi. Nah, orang lalu mengait-ngaitkan bahwa Tito Karnavian ini sangat dekat dulu dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya mau nggak mau disebutlah dia geng Solo. Orang lalu membuat klasifikasi siapa sih geng Solo itu. Nah, belum lepas urusan itu, ada juga urusan di Papua, di Raja Ampat yang dikaitkan pula dengan urusan Pak Jokowi tadi sudah disebut ada kapal pengangkut nikel, lalu ada PT GAK, izin yang PT GAK yang ternyata jalan. Selain itu ada 4 PT yang dicabut izinnya. Pertanyaannya kan kemudian mengapa izin-izin itu bisa lolos dulu, padahal undang-undang menyatakan pulau-pulau kecil nggak boleh. Di situ kan harus ada yang disebut pulau kecil di dalam undang-undang itu kan kalau luasnya itu sekitar 2.000, di bawah 2.000 kilometer persegi, maka dia masuk kategori pulau kecil. Nah, sementara di pulau-pulau GAK misalnya itu kan cuma 60 km persegi. Artinya sangat jauh dari syarat untuk disebut sebagai pulau yang besar ya kan. Pulau sedang lah gitu aja. Di atas pulau kecil. Dan itu pun faktanya ditabrak kan. Ada izin khusus terhadap beberapa penambang ini. Nah, termasuk di PT GAK ini. Nah, itu semua kemudian dikaitkan juga dengan Pak Jokowi. Jadi akhirnya orang bertanya-tanya, mengapa sih selalu dikaitkan dengan itu? Nah, mungkin Pak Punta tahu jawabannya. Mengapa semua itu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, gitu kan? Nah, sekarang kan tadi Mas Kohar bilang bahwa Pak Jokowi ini sudah mulai sendiri, gitu, sudah mulai terlihat sendiri. Padahal faktanya kan, ya setiap hari rumahnya kan ramai dikunjungi oleh warga yang mendatangi kediaman beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan Pak Prabowo yang dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah guru politiknya. Ya kan? Nah, tetapi kan kita bisa lihat dalam periode, dalam masa 8 bulan ini, apakah kesetiaan Pak Prabowo pada Pak Jokowi itu masih tetap atau perlahan-lahan sudah mulai berkurang? Kalau 8 bulan mungkin masih, karena waktu Pak Prabowo bilang hidup Jokowi itu belum sampai 8 bulan lalu ya. Kalau dari sinyal-sinyal. Nah, tapi memang belakangan ini kunjungan Pak Prabowo ke Jokowi juga sudah mulai jarang. Itu yang banyak disimbolkan orang juga bahwa Pak Jokowi mulai tadi sendirian atau mulai ditinggalkan lah. Jadi Pak Prabowo mulai melepas ketergantungan dari Jokowi. Dia mulai mungkin mandiri, yang diharapkannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu bagus. Dicampur tangan Jokowi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan mulai berkurang. Jadi selama beberapa bulan terakhir memang tidak ketemu nih dua tokoh yang dulunya berseberangan tapi kemudian sangat kompak ini. Justru malah di bulan-bulan belakangan ini juga Pak Prabowo lebih dekat sama Ibu Mega, PDIP. Terakhir kan di perayaan hari lahir Pancasila ya, tanggal 2. Mereka mesra walaupun ada Gibran di situ sebagai representasi mungkin ya Jokowi, tapi tidak mengganggu kemesraan, keharmonisan pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Di satu sisi lain lagi, PDIP juga sebenarnya tidak memainkan partai sebagai oposisi ya. Jadi
Nggak ada oposisi. Nggak ada oposisi. Jadi dia udah kayak partai koalisi lain. Cuma, kalau terhadap Prabowo. Tapi terhadap Gibran masih agak vokal PDIP. Itu bisa disimpulkan sebenarnya. Maksudnya dari kita yang awam gitu ya. Bahwa mungkin memang Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan. Jadi saya baca di salah satu artikel di portal berita. Judulnya 6 tanda Jokowi mulai kehilangan kekuatan. Ya mungkin itu ya, maksudnya sama artinya sama mulai ditinggalkan. Dari mulai ijazah palsu tadi, polemik yang menguras energi dia dan membuat publik ini juga kan dalam dua kutub pendapat yang berbeda kan. Ada yang ngomong yakin itu asli, ada yang tetap yakin itu palsu. Ijazah palsu. Kemudian saya contoh aja ya, saya lupa 6-nya apa aja. Keterlibatan menteri-menteri zaman Jokowi yang belakangan dikaitkan dengan persoalan hukum. Misalnya Budi Ari yang disebut-sebut terkait dengan kasus judol, dan yang terakhir mantan Menteri Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang sejumlah anak buahnya juga sudah diusut sama Kejagung terkait pengadaan Chromebook. Dari 6 ini yang saya perhatikan, yang terakhir itu tadi juga Mas, soal sakitnya Pak Jokowi, alergi. Itu juga membuat, karena jadi hambatan ya sakit itu untuk dia berinteraksi dengan publik, nggak kayak dulu lagi. Jadi itu juga menjadi salah satu tanda kekuatan dia hilang itu. Kalau menurut artikel itu menarik sebenarnya. Nggak ada yang mistik kan? Tapi nggak ada yang mistik. Oh, secara ini. Itu belum bicara soal Raja Ampat dan sengketa 4 pulau. Jadi kalau mau kita tambahkan ya ada 8 mungkin. Kira-kira itu. Tapi bagaimanapun memang betul bahwa dia tetap jadi salah satu nama yang terus diperbincangkan ya, walaupun mungkin teman-teman di sisinya udah mulai berkurang atau mulai meninggalkan. Seperti apa itu juga termasuk ketika Pak Prabowo lebih meminta AHY untuk mengantarkan Perdana Menteri Cina ketika pulang ke Tiongkok. Kemudian termasuk juga Pak Prabowo meminta Menhan untuk menjemput Presiden Prancis Emmanuel Macron ketika mendarat di Jakarta. Kalau dari berbagai perspektif yang saya dengar, ada beberapa sumber yang menyebut ya memang Pak Prabowo memang sengaja membagi peran yang dulu itu biasanya peran-peran seperti itu kan dijalankan oleh Wapres. Yeah. Tetapi sepertinya Pak Prabowo ingin memberi peran yang lebih kepada beberapa sosok. Kalau Cina, kenapa kemudian diberikan kepada AHY? Boleh jadi karena ada proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan Cina. Tetapi apakah itu sebuah kebetulan? Ya bisa saja itu ditafsirkan sebagai bentuk bahwa supaya kekuasaan itu tidak menumpuk hanya di satu titik. Atau misalnya ketika presiden tidak bisa, ya supaya yang mewakili pun tidak otomatis wapres. Gitu. Kan presiden saat ini punya banyak Menko. Begitu juga ketika menjemput Emmanuel Macron. Ya mungkin juga karena konteksnya adalah konteks pertahanan. Konteks pesawat dan seterusnya. Jadi mungkin bisa ditafsirkan secara politis ada peran yang sedikit dialihkan dari Wapres ke yang lain, tetapi itu juga tidak serta-merta begitu saja, karena memang ada hal yang mengikuti. Yang tadi itu misalnya infrastruktur,
Sementara yang satunya lagi terkait dengan apa tadi itu pertahanan, alat pertahanan gitu. Jadi Menhan yang diutus ya. betul. Safri. Jadi karena itulah maka ya saya melihat sebagai ke arah pembagian peran saja. Meskipun sebetulnya itu juga layak dibaca sebaliknya. Ya. Karena dalam permainan politik, kalau kita melihat ini sebagai sebuah permainan, maka segala hal detail itu harus kita perhatikan juga. Bahkan di dalam politik gestur aja kan dianalisis itu. Ya. Nah, karena itu gesturnya seperti apa, ketika wapres bagaimana. Nah, sekarang itu misalnya gini. Wapres kan di mana-mana bicara tentang AI. Ya. Bicara AI, bicara tentang kurikulum AI, nyebutnya kurikulum loh. Bahkan AI kalau perlu dikenalkan, AI dan coding itu dikenalkan sejak dini, sejak kelas 5 SD sampai kemudian SMA gitu kan. Jadi selalu disebut AI dan AI. Tapi dalam sebuah pengukuhan guru besar apa itu yang disematkan kepada Mendikdasmen Pak Abdul Mukti, dalam sebuah pidatonya itu Pak Abdul Mukti malah menyitir sebuah buku baru yang mengatakan begini, AI itu secara umum ada penelitian menurut buku itu bahwa AI itu justru tidak membuat manusia menjadi cerdas, tetapi membuat manusia menjadi culas. Iya, menarik. Itu adalah statement yang kontras sekali. Sangat kontras. Antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki kendali atas pendidikan dasar dan menengah kita dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Wapres gitu. Nah, yang satu itu menggunakan sumber sebuah buku, sebuah riset, sementara yang satu itu ya mungkin pengalaman aja. Kan kalau Mas Gibran, Wapres kita ini kan hidupnya penuh dengan pengalaman. Artinya tidak membaca kan. Ini pengakuan beliau sendiri. Yeah. Pengakuan beliau sendiri nggak suka baca, tidak dibiasakan membaca di lingkungan keluarga. Yang dibaca hanya komik. Dibaca komik ya, terus kemudian main game gitu. Yeah. Nah, konteksnya pokoknya teknologi itulah. Nah, makanya ketika AI itu hendak dimasukkan, ada semacam koreksi. AI yang seperti apa? Lalu apakah ini harus dijadikan kurikulum? Dan ternyata setelah kita lihat belakangan ternyata tidak jadi kurikulum. Itu menjadi mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan. Jadi orang boleh memilih menggunakan itu atau enggak. Ya sekarang kan belum apa-apa di Indonesia itu kan loncat-loncat tuh. Literasi kita itu kan sangat parah tuh. Yeah. Kalau menurut UNESCO itu tingkat kegemaran membaca masyarakat kita itu masih 0,001%. Jadi tiap 1000 hanya 1 orang yang gemar membaca. Itu kan kalau kemudian loncat ke AI itu bisa berbahaya. Buktikan aja di media sosial kita kan sekarang dipenuhi AI yang aneh-aneh itu, prompt itu. Yeah. Prompt AI yang ada orang tiba-tiba disuruh berperang, ada orang nenek-nenek loncat dari helikopter. Lalu kemudian bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa makian, yang mestinya kalau dimunculkan itu ditit gitu, biasanya disensor. Nah, itu lolos sensor. Jadi apa yang ada di benak orang kita itu masih sebatas euforia dan menjadikan hal-hal semacam itu sebagai mainan akhirnya, ketawa-ketawaan. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika polemik gitu loh. Nah, dari situ saja kan kelihatan memang sepertinya ada challenge lah ya. Ini ada challenge dari Pak Prabowo, sehingga tadi yang Mas Punto katakan indikator bahwa Pak Prabowo itu semakin mengukuhkan kakinya untuk mandiri itu terlihat misalnya sudah jarang sowan. Sementara ketemu dengan Ibu Mega malah dalam waktu yang berdekatan 2 kali. 2 kali. Bahkan akan ada pertemuan lanjutan. Akan ada pertemuan lanjutan dan seterusnya. Termasuk mengutus Pak Dasko. Termasuk mengutus Pak Dasko. Nah, itu kan semua kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu pelan.
tapi pasti. Bukan sudah tapi belum, tapi pelan tapi pasti. Itu seperti yang saya bilang di forum ini. Nah, saya bilang ke yang Mas Jaka nggak setuju. Iya. Saya bilang, loh, Orangnya nggak ada ini. orangnya nggak ada, sayang. Ke Solo dia. Sowan. Sowan, tapi sowan ke ziarah ya. Nah, jadi saya katakan kalau nggak 100 hari ya 1 semester. Kalau nggak 1 semester ya 1 tahun lah, kita tunggu 1 tahun. Nah, ini kan 8 bulan nih. Nah, 8 bulan kan sudah mulai itu. Bibit-bibit tadi yang disebutkan, mengapa kemudian tiba-tiba kayak orang seperti kayak Nadiem Makarim itu diproses secara hukum, meskipun dikait-kaitkan lah, setidak-tidaknya dikait-kaitkan ya, meskipun belum diperiksa sampai sekarang kan. Belum. Nah itu dikait-kaitkan, kemudian ada yang mengait-ngaitkan dengan importasi minyak dan seterusnya, nama-nama yang lekat dengan presiden sebelumnya itu juga mulai digoyang-goyang sedikit lah. Nah, hal-hal semacam ini kan kalau pernah pemirsa lihat apa yang saya katakan beberapa saat yang lalu, kan ada lingkaran dekatnya presiden itu yang mengatakan bahwa tunggu aja. Ya, nanti semua akan kita bereskan. Termasuk yang disebut dibereskan itu adalah dengan cara menekan angka kebocoran yang selama ini tinggi. Nah, akan ada orang-orang pintar yang diambil dari institusi TNI waktu itu, yang kemudian mereka ini menginvestigasi siapa yang dulu berusaha di Indonesia tapi dengan cara-cara yang tidak mematuhi aturan. Nah, itu akan disisir dan akan kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, kan pernah saya sampaikan di forum ini begitu. Dan ini kan menjadi kenyataan itu. Kenapa kemudian Kejaksaan Agung sampai sekarang kemudian rajin sekali itu menyisir orang-orang itu. Dan orang-orang yang disisir nggak main-main juga, yang ada kaitannya dengan masa lampau itu, ada kaitannya masa lampau, masa kemarin lah sebelumnya. Nah, apakah ya presiden tidak mengetahui itu? Ya, kok Jaksa Agung itu kendalinya presiden kok. Saya kok nggak yakin bahwa itu tidak diketahui oleh presiden. Jadi saya melihat memang ada kesengajaan untuk menggeser peran atau beberapa peran supaya tidak menumpuk di Pak Pres Gibran itu. Tapi fakta hari ini kan, ya kalau kita bicara pengaruh Pak Jokowi di pemerintahannya Pak Prabowo Gibran, kan masih banyak orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, yang pernah menjadi menteri ketika masanya Pak Jokowi, pernah menjadi pejabat ketika masanya Pak Jokowi, dan sampai sekarang masih tetap eksis. Ya, sebut saja Kapolri, tadi Jaksa Agung, menteri-menteri yang lain juga masih banyak. Ada Budi Ari yang 2 kali sudah disebut dalam persidangan, bahkan terakhir juga disebut lagi dalam kesaksiannya salah satu terdakwa gitu. Nah, terus kemudian ya masih ada menteri-menteri, masih banyak sekali kan kalau bisa disebut, yang sudah bilang bahwa Pak Jokowi adalah bos mereka. Ada Budi Gunadi Sadikin, ada KKP Wahyu Sakti Trenggono, ada Bahlil juga gitu kan. Nah, ini artinya apa? Artinya kan sampai sekarang Pak Jokowi ini sejatinya masih punya pengaruh yang cukup kuat di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, balik lagi ke tadi tanda-tanda bahwa pengaruh Pak Jokowi itu sudah mulai memudar atau Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan. Apa betul-betul ditinggalkan, atau ya sekadar tanda-tanda saja yang orang bebas memaknainya. Kan gini, dalam politik itu kan bisa dirasakan tapi susah dibuktikan. Ya sebenarnya publik masih menunggu tanda-tanda selanjutnya, Mas. Contohnya Kapolri kan juga santer, kan ada pergeseran, pergantian. Kan. Kita tahu Pak Listio Sigit kan memang banyak dibilang sebagai bagian dari geng Solo tadilah.
Selain itu, kita juga menunggu, khususnya saya ya, menunggu apakah akan ada reshuffle menteri-menteri ini. Ketika nanti ada misalnya, apakah yang akan digeser itu memang menteri-menteri yang dikenal dekat dengan presiden sebelumnya, Presiden Jokowi. Karena yang tadi disebut masih banyak. Dan entah kebetulan atau tidak, banyak menteri-menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi itu yang justru belakangan memantik kontroversi kan. Termasuk yang 4 pulau misalnya, itu kan Pak Tito. Itu juga karena menjadi ramai karena setelah Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Kepmen. Kepmen ya, Ya Kepmen kan? Dagri ya. Ya, tertanggal April 2025 kemarin. Kita juga tahu Pak Tito, banyak orang sebut bahwa dia sangat dekat dengan Jokowi. Lalu sebut saya siapa tadi? Tadi banyak tadi kan, Budi Ari. Budi Ari. Jadi yang menteri-menteri yang kontroversial, yang dalam tanda kutip mungkin bermasalah juga, itu banyak juga yang peninggalan dari masa kabinet apa kalau Jokowi itu Indonesia Bersatu. Iya, KIB. Termasuk bahkan Indonesia kan Maju Kim. Kim ya. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir Kim kan? Kim. Ya. Termasuk Menteri Kesehatan pun kan sekarang Ya, sedang betul. banyak pihak yang menginginkan dia diganti karena ada perseteruan dengan apa itu namanya, Dewan Kedokteran gitu semacamnya kan. Jadi ya itu, kalau saya menunggu tanda-tanda selanjutnya dari perombakan kabinet ini. Apakah Pak Prabowo memang benar-benar akan menggeser orang-orang, katakanlah orang-orang Jokowi gitu ya, tapi yang bermasalah, bukan yang tidak bermasalah. Ataukah dia akan tetap mengamankan posisi untuk orang-orang itu. Kalau pilihan pertama yang dipilih, artinya memang betul bahwa Pak Prabowo pelan tapi pasti mulai ingin meninggalkan pengaruh Pak Jokowi. Tapi kalau ternyata tidak ada reshuffle atau ada reshuffle tapi orang-orang yang kita sebut tadi itu masih aman di kursinya, artinya ya mungkin spekulasi atau asumsi bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan, terutama oleh Pak Prabowo, itu salah. Gitu. Kita tunggu aja dalam beberapa bulan ini kan. Kalau Mas Kohar kan sampai 1 tahun lah ya kita Berarti tunggu. kan 1 sekarang tahun. udah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Ya. Berarti tinggal 4 bulan 4 lagi. bulan lagi kita tunggu. Dulu Tapi kan kan kemarin santer. Sebenarnya kan dulu janjinya kan 1 semester, 6 bulan. 6 kan. bulan. Ketika ditanya 100 harinya apa Pak ininya evaluasi. Kita nggak ada 100 hari, kita akan 6 bulan akan evaluasi kabinet. Nah, tapi nggak ada. 8 bulan belum ada, yang nggak tahu lah nanti mungkin setahun. Yang ada malah kepala kantor komunikasi kepresidenan yang mundur akhirnya mundur ditarik pun kembali. nggak disetujui Nggak mundurnya. disetujui oleh Ya. Pak Prabowo. Tapi Mas Kohar, kalau bicara kita membaca legasinya Pak Jokowi ya, apa yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi, apakah itu layak dijadikan sebagai jejak untuk dijadikan landasan berpijak oleh pemerintahannya Pak Prabowo, atau justru sebaliknya ditinggalkan? Ya kalau melihat dari apa yang sudah dibikin, ada yang dipakai, ada yang ditinggalkan gitu. Yang dipakai ya tentu saja Trans Jawa, itu tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Itu kalau nggak dipakai gara-gara alasan politik mau gimana itu? Nggak bisa lewat. Sayang-sayang duitnya udah dibangun kayak begitu. Trans Papua itu juga sudah dibangun. Beberapa wilayah-wilayah di perbatasan juga sudah dibangun. Tetapi yang kemudian agak meragukan kan misalnya proyek mercusuar IKN. Proyek IKN ini nasibnya menjadi semakin sumir, semakin samar-samar setelah deputinya
kepala IKN, otorita IKN. Kepala otorita IKN kan Pak Basuki ya. Basuki Hadi Mulyono. Nah, wakilnya dia, salah satu wakilnya dia kan ditarik menjadi salah satu direktur di Pertamina. Direksi di Pertamina. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih urgent daripada IKN. Yaitu apa? Pertamina. Kan kira-kira cara berpikirnya mestinya begitu kan? Nah, dengan model pendekatan analisis yang seperti itu, saya melihat bahwa IKN ini boleh jadi nanti akan tetap dijadikan sebagai kota yang magnet gitu ya, sebagai kota yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan di wilayah timur, tapi dia boleh jadi nanti ya akan dilihat ke depan seperti apa urgensinya untuk menjadikan Nusantara, IKN itu sebagai ibu kota Nusantara. Saya kok tidak melihat bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat urgen menurut Presiden Prabowo. Tetapi beberapa legacy lain kan masih dipakai. Meskipun ada legacy yang orang menyebutnya kok seperti kayak mubazir. Contoh ya Bandara Kertajati. Itu sudah mau di-push kayak bagaimanapun, sudah ternyata dulu kan katanya karena tolnya belum jadi. Nah, begitu tolnya sudah jadi, tetap juga sepi kok. Tetap juga sepi sampai sekarang. Nah, itu kan menyebabkan ya akhirnya seperti kayak ada tapi nggak ada gitu. Sudah tapi belum tadi itu. Jadi ya layamutu alayah ya itu. Itu jadi nggak hidup tapi juga nggak mati. Gitu. Karena hidup segan mati tak mau. Hidup segan tapi tak mau. Nah, itu yang menyebabkan mengapa banyak beberapa infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan yang betul-betul matang. Dan itu pula yang menurut sejumlah analis itu dianggap sebagai bagian dari yang membuat fiskal kita itu kedodoran. Termasuk kereta cepat kita naik. Iya, tapi kereta kan sekarang kereta cepat bus kan masih banyak nih. Setiap liburan kan penumpangnya luar biasa banyak. Meskipun tidak cukup untuk membayarkan. Betul, karena memang di mana-mana ya kalau membangun kereta cepat itu lama sekali untuk balik modalnya. Ya meskipun dulu dijanjikan Cina bahwa itu akan lebih murah, tapi faktanya tidak lebih murah daripada proposal yang diajukan oleh Jepang waktu itu. Tapi itu ya oke lah kalau yang Wush itu akhirnya kan setidak-tidaknya sampai sekarang kalau mau dinaikkan lagi masih bisa lah itu harganya, sehingga karena masyarakat sudah mulai mengenal Wush dan sudah mulai tertarik ya dengan beberapa iming-iming beberapa hal lah yang terkait dengan Wush, dan prinsip-prinsip manajemennya juga sudah mulai ditata. Misalnya ada yang stasiun naming ya, penamaan stasiun dengan sponsor tertentu. Nah, itu kalau Wush. Tapi kalau yang bandara tadi itu, Bandara Purbalingga, Bandara Kertajati, Bandara Kartini di Jepara, itu waduh, Purbalingga itu malah udah tutup itu. Saya beberapa kali lewat di sekitar itu seperti kayak nggak ada kehidupan. Ya karena memang sudah nggak ada pesawat yang ke sana. Jangan bicara Bandara Doho Kediri ya. Bandara Doho Kediri yang bangun Gudang Garam. Yang bangun bukan pemerintah. Pemerintah menyediakan lahan aja, pemerintah daerah di sana. Dan sampai sekarang juga seminggu 2 kali masih ada penerbangan ke sana. Itu saya belum pernah nyoba, padahal itu dekat rumah saya itu. Dekat kampung halaman saya. Nah, itu masih terukur tuh, masih bermanfaat ya karena swasta yang mengerjakan kan. Duitnya juga duit dari Garam 5 triliun itu kan. Sebentar kalau bandar-bandar yang lain ini sesuatu yang masih tanda tanya besar. Ada dulu 10 juta lapangan kerja misalnya. Analis menyebutkan nggak ada tuh. Nggak nyampe itu 10 juta. Ya, 10 juta lapangan kerja dalam 5 tahun kepemimpinan. Dalam 5 tahun. Dia kan 2 periode. Kan? 2 periode. Berarti kalau ya katakanlah oke lah kita maafkan saja 2 periode 10 juta itu pun juga nggak ada loh. Nggak nyampe 10 juta. Dan itu diulangi oleh Gibran. Nah, ditambah 19 juta. Itu. Jadi itu sesuatu yang
janji yang tidak berlandaskan atas sebuah analisis yang serius, ya begitu hasilnya. Untungnya publik kita udah nggak serius juga, nggak serius nagih maksudnya. Jadi ya meskipun sering ya kita setiap hari melihat ya rekam jejak Pak Jokowi kan di ya, media gitu sosial kan di media sosial. Itu menjadi musuh utamanya Pak Jokowi. Musuh utamanya Pak Jokowi kan media sosial yang menampilkan rekam jejak beliau kan, iya, omongan-omongan beliau. Ada 8, ada omongan ini dulu bicara ini. SMK yang paling sering kita dengar. Itu yang paling. Jadi kalau kalau kita lebih datang dari 6.000, ya datang langsung ke kampung-kampung, kampung Temanggung, yang ya nggak peduli media sosial, masih menganggap baik-baik aja ke Temanggung. Tapi begini, Lamongan ya begitulah, sama kurang lebih. Mas Bunto, ini episode Pak Jokowi ini nanti berakhir seperti apa? Kalau kita melihat kecenderungan belakangan ini ya, yang tadi disebutkan di awal terkait dengan segala macam kan spekulasi publik kan terkait dengan 4 pulau di Aceh yang diambil oleh Sumatera Utara, terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat, terkait dengan dugaan ijazah palsu, dugaan skripsi palsu dan seterusnya. Ini nanti seperti apa ini? Karena publik menunggu dan sudah mulai nggak sabar ini. Iya, tapi saya juga ini. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan tuh sosok bapak satu itu, Pak Jokowi itu. Posisi dia seperti ini tuh mungkin hampir sama, tapi kita pada di akhir-akhir kekuasaan dia di tahun-tahun menjelang pemilu lah. Kalau kita browsing lagi itu banyak berita yang Jokowi mulai ditinggalkan pendukung. Jokowi mulai ditinggalkan teman-temannya. Kita 6 bulan lalu sudah bikin juga. Iya, makanya dia selalu bisa lolos kan. Iya. Jadi bukan Jokowi kalau dia nggak bisa berkelit, itu bukan Jokowi namanya. Jadi akan semakin bagus kalau begitu terus sehingga kita episode demi episode bisa bicara. Jadi bisa jadi akhirnya juga bukan dia bakal tenggelam, setenggelam-tenggelamnya, tapi justru akan naik lagi. Ya kayak bagaimana dia dalam tanda kutip ya berkelit ketika dia udah kekuasaannya sudah mau berakhir, akhirnya dia kongsinya sama Pak Prabowo. Yang dia tahu mungkin kemungkinan besar menangnya paling besar sambil menitipkan anaknya sebagai wapres. Ya akhirnya jadi kekuatan besar. Jadi hal yang mungkin 2 tahun sebelum pemilu nggak terpikirkan kita gitu kan. Ya sebenarnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan simbiosis mutualisme kan dalam Pilpres kemarin kan. Artinya selalu ada jalan selalu menemukan jalan dia selama ini ya. Jadi dalam tekanan yang sekarang pun saya kira kita juga tidak bisa berasumsi dia bakal akan segampang itu jatuh gitu. Karena dia akan menemukan siasat mungkin untuk bisa naik lagi. Dan di balik orang-orang yang katakanlah kritis lah seperti kita gitu misalnya, ada orang-orang yang secara buta itu mendukung, mengikuti Pak Jokowi dengan tanpa alasan mungkin Mas ya. Jadi itu kemarin PSI itu. Iya, salah satunya kan itu. Memenuhi syarat menjadi nabi. Itu lagi. Ada yang menyebutnya nabi. Kader PSI siapa Palaka belakang. Saya ingat jadi nama itu juga belakangnya. Jadi satu kekuatan Jokowi juga sebenarnya kan. Apalagi nanti kalau dia akhirnya bisa makin menguji lagi kekuatannya dengan masuk dan menjadi ketua PSI misalnya. Nah, mungkin itu akan jadi alat untuk dia lolos dari tekanan-tekanan yang sekarang ini. Iya. Dari situ kan kita bisa membayangkan ya, ketika seorang kader partai PSI yang memang dibilang adalah partainya Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi ini memenuhi syarat menjadi nabi, gitu kan? Itu bayangan kita kan betapa
kuatnya sosok Pak Jokowi ini kan. Nah, kenapa tadi saya tanyakan gimana nanti episode Jokowi ini seperti apa gitu? Itu karena apa? Karena kalau kita bicara sejarah kepemimpinan di negeri kita, di negeri ini, itu kan pemimpin yang awalnya terlalu kuat, itu berakhirnya itu tidak enak. Berakhirnya itu bisa dibilang berakhir secara tidak baik, berakhir secara tragis. Ya, Bung Karno, Pak Harto. Pak Harto 32 tahun akhirnya sempat diadili toh, meskipun pada akhirnya diampuni. Bung Karno bukan juga diampuni di SP3. Di SP3 kan ya, bukan diampuni ya. Bukan. Bung Karno juga demikian kan pada Sampai akhir hayat. Akhir hayat di pengasingan kan. Iya. Diasingkan. Di rumah yang kan tentu kita di pengasingan, di rumah yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Siapapun kan. Nah, tentu kita tidak ingin hal itu terulang kembali gitu. Nah, tapi tanda-tanda ke arah sana kan sudah mulai ada gitu kan. Sinyal-sinyal menuju ke arah sana itu sudah mulai ada. Nah, kalau menurut Mas Kohar seperti apa ini nanti? Ya natural saja. Jadi bahwa seorang pemimpin itu setelah selesai proses-proses kepemimpinannya, dia harus siap menjadi kesepian. Dia harus siap menjadi kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekuasaan itu yang pasti. Kehilangan apa? Kehilangan fasilitas-fasilitas yang jelas, yang selama ini melekat, termasuk fasilitas diantaranya adalah penjagaan dan seterusnya dan seterusnya. Penjagaan masih? Dalam pengertian yang saya maksud hilang itu ya semakin jauh lah, jauh berkurang bila dibandingkan dengan dulu. Fasilitas-fasilitas seperti itu tentu tidak akan didapat. Dan yang paling penting ya dia sudah pasti kehilangan kendali. Nah, apakah betul bahwa kehilangan kendali itu sudah terjadi? Ya kita buktikan nanti di beberapa bulan yang akan datang, yang katakanlah misalnya reshuffle, kita akan melihat seperti apa itu reshuffle, proses-proses pergantian seperti apa, apakah betul yang selama ini diasosiasikan sebagai geng Solo itu masih bisa berlanjut, atau kemudian dibongkar di tengah jalan, diganti. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Punto. Jadi beberapa konsekuensi logis dari kehilangan kekuasaan itu biasa, mestinya biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah kenapa dulu SBY nggak diapa-apain. Kenapa misalnya ketika waktu memerintah itu kurang apa Pak SBY? Dikempur, disuarakan dengan suara yang sangat menggelegar gitu, kasus Hambalang dan seterusnya. Tapi setelah Pak SBY lengser, asik-asik aja tuh. Pernah mengkritik Pak Jokowi 1-2 kali juga nggak ada soal, malah sekarang melukis terus. Gitu. Melukis dan menyanyi. Menyanyi gitu. Dan malah mendapatkan panggung ketika Pak Prabowo berkuasa misalnya. Nah, ini kan menunjukkan berarti mungkin ada sesuatu, mungkin terlalu bisa positif, bisa negatif. Positif itu mungkin terlalu banyak yang sudah dibikin oleh Pak Jokowi itu. Karena saking terlalu banyak dan terlalu cepatnya, maka tidak semuanya bisa sempurna. Atau jangan-jangan semuanya tidak ada yang selesai gitu. Karena saking banyaknya yang hendak dibikin gitu loh. Maka tidak ada yang selesai. Dan ketika tidak selesai itulah yang kemudian digugat. Oh ini pasti gara-gara Mulyono, ini gara-gara Jokowi dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua yang negatif itu adalah ya orang merasa ada yang merasa wah saya berarti selama ini dibohongi ya. Seperti kayak dibohongi tentang janji lapangan kerja 10 juta lapangan kerja, janji tentang SMK, janji untuk tidak impor, janji untuk tidak menambah utang, obligasi. Apa sih obligasi? Nah, uangnya saja kita punya. 11.000 triliun di kantong kanan, nanti di kantong kiri ada lagi berapa. Jadi hal-hal semacam itu kan sekarang menjadi hiburan. Bagi netizen menjadi hiburan, tapi bagi para pendukung Pak Jokowi ini problem yang sangat serius. Lalu dikait-kaitkan dengan hal-hal lain.
Padahal ya ini natural saja. Kalau orang kemudian sudah tidak menjadi presiden, tidak memimpin lagi, ya wajar sajalah. Kalau kemudian hari-harinya diisi dengan ya tinggal memanainya kayak bagaimana. Nah, makanya tapi kalau terlalu banyak hal yang ditinggalkan dan terlalu banyak hal yang terselubung misteri, ya tentu di mana-mana kayak kalau terlalu banyak hal yang terselubung itu orang penasaran kan. Orang penasaran apa ya sih gitu. Dan terlalu banyak yang belum selesai juga. Terlalu banyak hal yang belum selesai. Termasuk juga dengan posisi Gibran saat ini sebagai wakil presiden, Bobi sebagai gubernur Sumatera Utara, Kaisang yang saat ini menjadi ketua umum PSI, gitu kan. Tapi belum kelihatan ya. Iya, betul. Nah, padahal sebenarnya Pak Jokowi itu sudah pernah menyampaikan ketika di akhir masa kepemimpinan beliau kan beliau mengatakan bahwa akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Ya. Buktinya kemarin nonton bola juga di tengah-tengah penonton. Meskipun di kesempatan lain dia mendapatkan tempat yang berbeda kan. Tapi kan itu juga tidak bisa kita abaikan juga karena kan beliau adalah mantan pemimpin tertinggi di negeri ini kan gitu. Nah, tapi tadi di awal saya sebenarnya ingin menanyakan ini soal pernyataan, karena ini menarik ini, karena ini akan membongkar soal dugaan jasa palsunya Pak Jokowi. Ketika Rismon mendatangi rumahnya Pak Kasmujo, dan Pak Kasmujo menyampaikan bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, juga bukan dosen pembimbing akademik. Nah, ini sebenarnya golongan 3A. Iya, betul. Itu yang benar yang mana ini? Karena kan pada reuni di berapa itu 2017 kan jelas sekali Pak Jokowi mengundang Pak Kasmujo. Waduh, saya berulang kali dipanggil untuk memperbaiki ya skripsinya. Ini konteksnya kan skripsi kan. Sampai akhirnya saya bisa seperti ini kan. Semuanya gara-gara Pak Kasmujo. Nah, sekarang dibantah oleh Pak Kasmujo. Ya itu yang salah katanya. Itu video 2017 itu yang salah. Karena di video itu kan Pak Kasmujo nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, memang iya. Ya nggak salah lah. Oh, dia disuruh maju ya. Maju aja, mantuk-mantuk kan ya namanya masalah. Ya makanya kan banyak yang bilang supaya kasus ini karena sudah terlanjur kemarin jadi persoalan hukum ya diteruskanlah di pengadilan biar jelas. Supaya gitu kan. jelas. Karena kita sendiri kan tidak juga dalam posisi yang pro asli atau pro palsu gitu. Kita justru kita justru menunggu ini putusan pengadilan kalau memang ada gitu loh. Kalau saya ya jelas. Ya biar mengalir aja. Iya, cuman sebagai fakta ketika 2017 Pak Jokowi mengundang Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing yang galak, terus kemudian dibantah. Itu kan akhirnya menjadi sebuah tontonan yang ya bisa dimaknai secara ya ini sebagai hal yang serius, sangat serius, menyedihkan, tapi juga sebagai hiburan saja. Dan yang pasti itu menjadi salah satu yang cukup menguras energi. Betul. Dan effort Pak Jokowi. Ketika tekanan-tekanan dari yang lain juga banyak, tapi ini juga mau dicuekin nggak bisa, mau dilayanin juga akan sampai di mana ujungnya gitu kalau pengadilannya nggak segera memutuskan. Jadi makanya ini kalau kembali lagi ke tadi yang artikel tadi yang 6 tanda Jokowi mulai kehilangan kekuatan itu salah satunya itu polemik di soal ijazah palsu karena bukan soal asli atau palsunya tapi energi publik, yang dia harus keluarkan untuk meyakinkan publik mungkin ya. Terutama mungkin pendukung-pendukungnya dia kan mungkin pendukung-pendukung loyalnya yang sudah dia bangun sejak jadi wali kota Solo gara-gara kasus ijazah palsu akan mulai berpikir ulang. Nah, dia mungkin kepikiran juga seperti itu ya. Makanya ini itu yang pasti akan menghabiskan. Iya, betul. Bahkan bergulir terus. Itu Mas Kor, harapannya ini seperti apa untuk Pak Jokowi lah ya.
Ya, untuk Pak Jokowi ya harapannya ya hiduplah dengan tenang di Solo gitu, dan nikmati hidup karena sudah tidak menjadi presiden gitu. Jadi nggak usah terlalu memikirkan pemerintahan karena sudah tidak ada di pemerintahan, dan memang ya begitu. Galibnya kan seorang mantan presiden ya sudah jadi apa, kayak misalnya pelukis kayak apa, atau ya mungkin diam-diam mewujudkan angan-angan untuk melanjutkan mobil SMK misalnya, siapa tahu. Tapi SMK dengan electric vehicle misalnya gitu loh. Jangan hanya prototipenya saja, electric vehicle, tapi yang sesungguhnya. Nah, apapun nanti itu bisa dilakukan. Dan jangan lupa Mas Gowar ikut pesatlah nanti kalau sudah diwujudkan. Ya, inden dulu. Dan peran-peran Pak Jokowi sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini, ya tuangkan saja dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sebuah memoir begitu kan. Ya, dengan tulisan, dengan memoir itu, maka ya biar orang lain yang membaca. Kalau putra-putranya tidak suka membaca misalnya, ya orang lain setidak-tidaknya kan bisa menyerap ilmu. Iya, betul. Bukan ilmu yang itulah, yang ilmu-ilmu yang katakanlah bagaimana bisa membangun jalan dengan cepat itu. Apakah betul misalnya memoir kan pengakuan. Apakah betul itu semua tanpa perencanaan misalnya? Apakah betul perencanaannya ada tapi tidak matang misalnya? Misalnya di situ dibuat memoir, pengakuan dan seterusnya, itu saya kira malah asik gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan memang masih harus satu persatu dilayani. Dan kebetulan kan memang wartawan juga masih suka datang ke Pak Jokowi. Jangkok di rumah Pak Jokowi. Sehingga, karena itu pasti akan memantik berita menarik. Jangan-jangan ada press room-nya di sana itu. Menarik baik bagi mereka yang suka terhadap Pak Jokowi, atau mereka yang sangat anti terhadap Pak Jokowi. Itu akan selalu menjadi sebuah perdebatan. Jadi setiap episode apapun itu kan akhirnya dikait-kaitkan dengan sana, dengan Solo, dengan geng Solo, dengan bla 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 dan seterusnya. Jadi ya demokrasi ya beginilah. Saya kira saya tadi mau mengomentari menguras energi. Saya kira menguras energi publik, ternyata menguras energi Pak Jokowi. Kalau tadi mau bilang menguras energi publik, mau saya bantah itu. Publik malah terhibur. Bahkan menunggu loh ini. Bahkan menunggu. Kalau saya termasuk yang sering melihat Instagramnya Pak Jokowi gitu loh. Makanya ini udah mulai kangen karena terakhir Pak Jokowi itu memposting itu pada saat sholat Idul Adha. Ini sudah 10 hari lebih nih. Biasanya 2 hari, 3 hari ini beliau update. Kalau saya yang penasaran, buka Instagramnya Pak RK. Belum ada banyak update. Ini udah hilang. udah lama. Kalau Pak Jokowi 10 hari lalu lah. Mudah-mudahan beliau cepat sehat, cepat sembuh dan aktif kembali untuk memposting kegiatan-kegiatan di Instagram. Sehingga netizen punya hiburan. Iya, punya hiburan. Yang senang itu kan baca komentarnya kan. Komentarnya macam-macam. Mas Putu ada yang mau disampaikan? Ya, itu aja mungkin sama seperti Mas Gowar, kalau untuk Pak Jokowi ya hiduplah nyaman di Solo sebagai Solo itu nyaman. Mantan presiden gitu kan. Nggak perlu melawan hukum alam bahwa kalau yang sudah lengser itu harus cawe-cawe. Itu akan lebih menyegarkan, menyehatkan. Semoga aja sakit alerginya juga segera sembuh. Kalau tekanan di dia juga bisa dilepaskan. Karena ada teori ya, katanya alergi itu ada hubungannya dengan stres. Betul. Mungkin kita suatu saat perlu tanyakan kepada ahlinya. Karena saya merasakan kalau saya waktu stres itu gatal-gatal. Oh iya, sama. Punya alergi juga. Iya, alergi, betul. Gatal-gatal, bentol-bentol tuh saya. Kalau saya di kaki, saya di kaki. Gitu. Ya, kita doakanlah. Amin. Pak Jokowi segera pulih dari alerginya. Amin. Dan ya menikmati hari tuanya di Solo. Jadi MC ngomong cucu. Cucunya kan, cucunya lucu-lucu juga. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.